warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asraful anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua masih dapat berkumpul pada sore hari ini di masjid tercinta, Masjid Sakinah Warohmah, dalam acara bukber iftar jam'i. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari, pada sore hari ini, marilah kita semua membaca Bismillahirrahmanirrahim agar semua acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita perdengarkan sambutan Ketua DKM Masjid Sakinah Warohmah, Ustadz Haji Sulaiman Zuhdi. Kepada Ustadz Sulaiman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa ja'ala lahu ajalan wa ma'ida wa faddala ba'dahum 'ala ba'din bil 'ilmi wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli 'alal Mustafa imamul hulumi wa bahril wafa wa baharis sufa amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin mukaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para hujjaj, pada jamul hudur, para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, shaimin wal shaimat, jalasin wal jalisat, rahimakumullah. Yang saya hormati juga kepada teman-teman pengurus DKM dan panitia Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan dan kekuatan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini bertepatan dengan tanggal 7 Maret dan tanggal 17 Ramadan 1447 Hijriah, yang mana notabene adalah malam atau Lailatul Qadar, malam di mana Allah juga turunkan Al-Quran. Maka oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di momen yang mulia ini kita bersama-sama bisa hadir, bisa berkumpul dalam rangka yaitu iftar jama'i atau buka puasa bareng. Kalau viralnya itu sekarang yang terkenal bukber. Cuman kalau bukber di luar itu biasanya bukan di masjid, kebanyakan di restoran ya. Sampai-sampai itu udah bukbernya di restoran, sholatnya ketinggalan. Jadi ya bermasalah ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini DKM Masjid Sakinah Warohmah mengadakan bukbernya bukan di restoran, bukan karena nggak bisa, sebenarnya bisa, insya Allah. Cuman karena kita tidak memang nyala aturan, takutnya nanti kalau bukbernya di restoran, sholat maghribnya nggak ada bisa atau nggak ada tempat. Maka oleh karena itu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini DKM mengadakan bukbernya tetap di masjid. Apa keuntungannya? Adalah kita bisa bersilaturahmi ya, bisa bersilaturahmi antara satu dengan yang lain, dan nanti kita juga habis buka bersama bisa sholat berjamaah bareng ya. Dan sebelum buka bersama nanti juga ada istilahnya tausiah atau kajian yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Yusril Mujahid LC. Beliau sudah hadir ya, malah beliau hadir duluan daripada kita ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur ya, bisa meneruskan perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, yang lebih abang yang sampaikan adalah
kami wakil daripada pengurus dan panitia Ramadan tentunya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan sore hari ini. Juga bantuannya mulai dari RT 1 sampai RT 11. Itu kalau dihitung, kalau 1 RT 50, 11 RT berapa Pak Lokan? Udah 500 lebih. Ya, itu semua kalau ngasih box berarti insya Allah pada sore hari ini ada 500 lebih Bu ngasih box, jangan khawatir. Insya Allah Bapak-Bapak semua juga kebagian. Dan kami juga tentunya mengucapkan terima kasih kepada para ibu-ibu semuanya yang sudah membantu mensupport baik dengan tenaganya, pikirannya, dan harta bendanya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita berikan, kita infakkan untuk acara pada sore hari ini, Allah ganti yang lebih banyak dan lebih besar. Karena yang kita berikan pada kesempatan kali ini adalah memberikan makan pada orang yang puasa. Siapa yang memberikan buka puasa sama orang yang puasa, pahalanya sama dengan yang berpuasa dan tidak dikurangi sedikit pun. Maka oleh karena itu kita harus berterima kasih ya. Pada kesempatan sore hari ini kita diberi kesempatan memberikan berbuka puasa pada orang yang puasa, yang mana orang yang puasa itu sudah pasti dijamin diampuni segala dosanya. Ya apa tidak? Iya, jelas. Rasulullah sudah bersabda, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa dengan ikhlas ya, dengan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya. Maka saya yakin semua yang hadir ini yang berpuasa pasti diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sekali lagi harus bersyukur kesempatan pagi sore hari ini kita bisa hadir dalam rangka yaitu iftar jama'i atau bukber di Masjid Sakinah Warohmah. Mudah-mudahan silaturahmi yang seperti ini akan berlanjut terus. Jangan hanya sekarang ya. Walaupun nanti pengurus ganti, tapi kegiatan seperti ini harus berjalan terus. Karena ini adalah kegiatan yang baik. Karena kegiatan yang baik harus diteruskan oleh siapapun. Pengurus siapapun harus selalu mengadakan kegiatan yang baik seperti yaitu iftar jama'i. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili daripada DKM mengucapkan beri-beri terima kasih kepada atas bantuannya semua yang sudah diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengganti dan menukarnya dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita mendengarkan sambutan dari Ustadz Sulaiman. Terima kasih Ustaz atas sambutannya. Mari kita selanjutnya akan ada ceramah iftar oleh Ustadz Yusril Mujahid LC. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul anam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatidzah, para tokoh masyarakat Masjid Sakinah Warahmah, wa khussu bidzikri Ketua BKM Masjid Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Haji Sulaiman, mudah-mudahan sehat panjang umur, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran dalam setiap urusan kita. Amin ya rabbal. Itu besok udah diatur aja ya. Roman-romanannya udah lapar ini. Bapak-bapak sabar ya. Ya, biarin ibu-ibu dulu. Emang ibu-ibu malah laparan orangnya. Terusin Bu. Ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban, di mana kewajiban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan pintu yang khusus bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban ini. Apa kewajiban ini? Kewajiban ini bernama puasa di bulan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan bagi orang yang puasa di bulan Ramadan pintu surganya khusus? Kalau bahasa kitanya, pintunya itu jalur VVIP. Kalau kita naik pesawat, beli tiketnya harganya harga standar, maka kita masuk ke dalam pesawatnya bareng-bareng. Tapi kalau kita beli tiket pesawat, ternyata tiket pesawatnya ini tiket kelas bisnis, bahkan first class. Kelas pertama itu kita yang tadinya biasanya masuk ke pesawat jalan, begitu kita beli tiketnya tiket first class, ya Allah, baru turun dari mobil, baru nyampe di bandara, udah disiapin yang namanya mobil-mobilan. Ya, itu yang di bandara kan mobil-mobilan, Pak. Kalau kita makan buat main-mainan itu udah disiapin tuh mobil-mobilan. Buat apa? Buat kita, ngangkut kita. Ntar begitu nyampe di pintu, udah kita ditenteng dah, dianterin, dituntun sama pramugarinya. Begitu kita masuk pesawat, udah disiapin dah tuh appetizernya. Wah, bahasanya ya. Udah ada sirup, udah ada tisu anget, macem-macem dah. Asal kita mau tiduran, rebahan, itu kursinya udah disiapin. Bapak, kalau mau rebahan bilang saya ya. Enak banget Pak ya, begitu ya? Enak nggak? Bu, enak nggak begitu Bu? Enak Bu? Maka nanti orang yang puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan khusus untuk orang yang benar-benar dan bersungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, saya yakin, hakul yakin, warga Masjid Sakinah Warahmah semuanya pada puasa kan ya? Bapak-bapaknya pada puasa kan ya? Nggak ada yang tengari-ngari mampir ke warteg kan? Apalagi alasannya setang motor saya belok sendiri Pak Ustadz. Ya, nggak ada ya. Alhamdulillah, ini wajib kita syukuri. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemarin saya diamanahkan oleh yang ngundang, Bapak Subarkah. Kata beliau, Pak Ustadz, alhamdulillah kita nanti acara pas banget sama nuzulul Quran. Maka hari ini atau sore ini pertama, kalau kita berbicara tentang nuzulul Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum mendapatkan wahyu pertama,
ternyata Rasulullah itu kalau bahasa kitanya bersemedi, khalwat, bertakhalli, menyendiri. Di mana? Di Gua Hira. Selama berhari-hari beliau menyendiri di Gua Hira, bertafakur, memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tiba datang waktunya, ternyata ketika beliau sedang menyendiri, beliau sedang berkhalwat di Gua Hira, datang sosok yang luar biasa gagahnya, yang luar biasa wibawanya, yang kalau manusia melihat sosok itu gemeter, bahkan kalau bahasa Betawinya sampai terkencing-kencing. Tuh, kalau kita modelan kita ketemu malaikat, modelan kita nih imannya yang separoh. Kalau kita yang imannya separoh ketemu malaikat, hakul yakin kita bakal pingsan. Begitu datang malaikat Jibril menyamperi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata malaikat Jibril? Iqra ya Muhammad, wahai Muhammad, bacalah. Lantas Rasulullah ngomong, ma ana biqari, aku tidak bisa baca wahai Jibril. Diulang lagi, Iqra ya Muhammad, perintah itu kedua kalinya, baca wahai Muhammad, ma ana biqari, dijawab lagi, nggak bisa ya Jibril. Diulang lagi sampai 3 kali, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, ma ana biqari, nggak bisa wahai Jibril, saya nggak bisa baca. Gara-gara Nabi Muhammad bilang nggak bisa baca, fagottoni, maka malaikat Jibril langsung memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas menyampaikan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kalau kita melihat ayatnya Iqra, itu kalau secara bahasa artinya cuma ngebaca, Bu. Tapi ternyata menurut para ahli tafsir, para mufassirin, menafsirkan kalimat Iqra itu tidak sekedar membaca. Apa? Banyak sekali arti dari Iqra. Berinovasi, lalu meneliti, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu arti dari Iqra. Dari sini kita bisa ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad begitu tiba wahyu pertama, beliau belum sanggup, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan yang hak, silahkan. Begitu Nabi setelah menerima wahyu, beliau turun pulang ke rumah, nyamperin bininya. Lantas sampai rumah, beliau bilang, dathiruni, dathiruni. Kenapa? Karena beliau ketika mendapat wahyu pertama menggigil kedinginan, panas dingin, saking besar, saking beratnya yang namanya wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu diselimutin sama Sayyidatuna Khadijah, baru bentaran diselimutin, turun ayat yang kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang sedang berselimut, qum fa'anzir, bangun kamu dan berikan peringatan kepada semua kafir Quraisy. Ini pada diam aja, pada lapar apa gimana ya? Nyimak khusyuk. Jangan ditinggal tidur ya. Terus ditinggal tidur lagi. Tenang, biasanya katanya banyak tuh ya. Tadi 1 RT 50, ada 11 550. Alhamdulillah saya bisa nambah. Maka dari cerita ini Bapak Ibu semua, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kalau kita melihat riwayat, banyak sekali yang membicarakan mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Nabi Muhammad pernah mengeluarkan air dari jemari-jemarinya ini. Sampai ribuan pasukan Nabi itu semuanya dahaganya hilang. Bahkan sampai bawa-bawa jerigen kalau bahasa kitanya, buat mandi, buat wudu. Ini jari bisa keluar air segitu banyak, kan luar biasa. Tapi ketika para ulama melihat mukjizat-mukjizat Nabi, ternyata mukjizat yang abadi dan yang paling besar bukan membelah bulan, bukan keluar air dari jemarinya, tapi apa?
Al-Quran. Apa Bu? Al-Quran. Maka ketika peringatan nuzulul Quran kan tiap tahun di masjid ini ngadain nuzulul Quran, ntar di TPA ini, di majlis taklim ini ngadain juga nuzulul Quran. Tapi kita Bu, Pak, yang salah di kita adalah cuma seremoni doang, alias setahun sekali ingat Quran. Bener ya? Apalagi kalau di kampung saya, di sini mah nggak tahu dah. Kalau di kampung saya, kalau ada yang umroh, ada yang haji, itu tetangganya pasti bilang, jangan lupa ya oleh-oleh. Begitu oleh-oleh, emang oleh-olehnya lu mau apaan? Gue nggak usah macem-macem. Gue pengen banget nyium Qurannya Madinah Mekah. Oleh-olehnya Al-Quran. Begitu pulang tuh orang dari umroh, dari haji, dikasih dah oleh-oleh Al-Quran. Begitu dapat dicium-cium doang tuh. Ya Allah, iya wanginya beda ya sama Al-Quran Indonesia. Cakep banget lagi ini. Tulisannya rapi-rapi banget, mana jelas-jelas banget. Udah habis itu dimanain? Taruh lemari. Dibaca? Kagak. Begitu datang bulan Ramadan baru ingat, ya Allah iya gue punya Quran. Pas baca Quran di bulan Ramadan udah. Sehari dua hari, apalagi kalau subuh-subuh ya Bu. Sahur, nungguin subuh. Ya, pas subuh datang, habis subuh baca Al-Quran. Ya Allah Pak Ustadz, saya baru setengah halaman, mata kayak diusap-usap. Ngantuk banget Pak Ustadz. Begitu Al-Quran ditaruh, megang HP, buka status teman, seger lagi. Iya Bu, iya Pak. Udah ngaku aja. Ya, itu kan Pak Bu menandakan bahwa iman kita nggak sekuat itu. Padahal udah dikasih Ramadan yang jarang-jarang datang, setahun sekali. Maka orang yang ketika dia mahirun bil Quran, dia baca Al-Qurannya bagus, ma'asafaratil kiramil baroroh, nanti di akhirat udah pasti digandeng dengan malaikat. Lah Pak Ustadz, saya belum bisa baca Quran, bagaimana ini? Lah saya asal baca Quran, ketemu mad, saya pendekin. Itu ta, saya baca sa. Itu sa, saya baca ain. Loh Allah masih keder Pak Ustadz, masih bingung Pak Ustadz. Asal baca alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin jadinya. Ini orang Jawa gitu ya. Ini kan orang Jawa semua ada ya. Rata-rata kan. Iya, saya punya tetangga Bu, Pak. Itu namanya Ali. Tapi di KTP pakai NG, Ngali. Tapi kalau dipanggil Ngali nggak mau. Lo jangan manggil Ngali. Lah di KTP apaan? Ngali. Ya udah. Tuh. Itu kalau kita baca Quran, kalau kita nggak bisa, belum lancar baca Quran, maka ada pahalanya. Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'u. Orang yang baca Quran ternyata dia sulit, yang panjang masih dipendekin, yang pendek masih panjangin. Ta berubah jadi sa kebalik jadi ta, ain disangkanya goin, fa jadi qaf. Wah, macam-macam dah. Ampar-amparan Quran di kejadian. Itu bagaimana? Ternyata kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak kenapa-napa. Orang yang baca Quran masih belentang-belentong, belum lancar baca Qurannya, lahu ajroni, dia pasti dapat 2 pahala. Terusin Bu, walaupun kita masih belentang-belentong, walaupun kita belum lancar Pak baca Quran, terusin. Jangan segala ya Allah. Ya Allah, ya doang jadinya. Ya Bu, insya Pak Ustadz lah saya belum kenal huruf sama sekali, bagaimana Pak Ustadz ya? Jangan putus asa. Ternyata Rasul udah tauin, ngertiin bahwa umatnya itu imannya enggak sama, derajatnya enggak sama, bacaan Qurannya juga kebisaannya enggak sama. Yang tadi bisa baca Quran, masa faratil kiramil baroroh, nanti dikawal sama malaikat. Yang tadi masih belentang-belentang baca Qurannya, dapat 2 pahala. Lalu yang nggak bisa baca Quran Pak Ustadz, bagaimana dia? Ternyata ada amalan yang setara dengan menghatamkan Al-Quran. Apa itu? Baca Qul huwallahu. Saya hakul yakin hadirin di sini semua pastikan semuanya apal Qul hu.
Bu, 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 bu. Pada apal kulhu kan? Kul huwallahu ahad. Saya tes ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Terusin. Lam yalid walam kufuwan. Lemes banget, ketahuan belum buka ya, kering banget ya tenggorokan, apalagi yang ngomong ini. Pak apal kulhu apal, coba saya tes ya, terusin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terusin Pak. Ya Bu, parahan lagi. Maka kalau kita belum bisa baca Al-Quran, ada amalan yang setara dengan menghatamkan Al-Quran. Apa itu? Baca Qul huwallahu ahad. Kalau kita belum bisa baca Quran, banyakin Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Kenapa? Karena ini sanadnya nyambung sampai sahabat Nabi. Dulu ada sahabat Nabi jadi imam di satu masjid. Dia imam ini tiap rakaat, tiap sholat bacanya Qul hu mulu. Bu, kalau misalkan imam masjid Sakinah Warohmah baca kulhu mulu, kita kesel apa girang? Lempengan kita mah girang ya. Lempengan kita girang. Kenapa? Ya Pak Ustadz, asal terawih nih, nemuin imam yang bacaannya rada lama aja, udah dah dalam hati, ya halah panjang. Bener ya? Ya halah lama ini mak. Mana tadi buka baru gorengan doang sama kolak, belum kena nasi. Bener Bu? Lempengan kita kalau dikasih imam yang panjang protes, tapi kalau dapat imam yang bacanya asal ketemu rakaat kedua pasti baca Qul, girang nggak Bu? Alhamdulillah. Itu ternyata ada riwayatnya, ada salah satu sahabat tiap sholat dia ternyata baca kulhu, ngimamin baca kulhu. Akhirnya jamaahnya protes, ngadu jamaahnya kemana? Ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini imam nih asal sholat ngimamin bacaannya kulhu mulu, kagak lain itu mulu ya Rasulullah. Terus dipanggil imamnya sama Rasul, wahai fulan bin fulan, kenapa engkau kalau ngimamin bacanya kulhu? Apa kata imamnya? Ya Rasulullah, saya tiap sholat ngimamin baca kulhu. Kenapa? Karena di dalam kulhu nggak ada sama sekali embel-embel makhluk. Semuanya isinya tentang Tuhan, tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allah. Allahu somad, Allah. Lam yalid walam yulad, Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah. Nggak ada sama sekali yang berkaitan dengan makhluk. Karena itulah sifat Rahman ya Rasulullah, maka saya cinta. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak diomelin imamnya. Ternyata Rasul bilang apa? Kamu masuk sorga jalur kulhu. Pak, mau masuk sorga? Baca kulhu aja udah. Itu hadis Nabi jelas. Maka kalau ada orang yang nggak bisa baca Quran, ada jalan lainnya. Apa itu? Perbanyak baca kulhu. Udah jam 6 aja ya. Terus sampai kapan? Hah? Terus sampai subuh. Itu tentang nuzulul Quran. Kira-kira 5 menit sebelum buka ya? Apa? Hah? Oh, ada kuis. Terakhir dah kalau gitu. Ya, ada kuis katanya. Terakhir. Puasa ini kalau kata para ulama, Bapak Ibu semua, adalah ajang untuk bersih-bersih. Nggak ada air lagi. Enggak, bukan mau diminum ini mah, mau diperagain. Kita ini nih, diri kita nih model kayak botol. Model kayak botol air. Isinya kan air minum ya.
Tapi ini botol, kita nih botol nih, punya botol, selama 11 bulan diisinya bukan cuma air putih. Apa? Ada air comberan, ada air got, air kali diisi, kadang juga madu diisi, kadang sirup marjan diisi, kadang air putih diisi. Bercampur dah tuh di dalam botol kita. Datang bulan Ramadan, gunanya apa? Gunanya untuk memfilter air kita. Itu air yang tadinya butek, kalau dimasukin mesin filter, keluar jernih lagi. Ramadan, kalau kita masuk bulan Ramadan, keluar nanti dari bulan Ramadan, insya Allah yang tadinya banyak dosa, mudah-mudahan Allah ampunin semua dosa kita. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Ramadan adalah ajang untuk bersih-bersih lemak, alias kita dipaksa untuk sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Bu, 11 bulan lamanya kalau kita baru bangun tidur kan udah kena nasi uduk. Ya, bangun tidur kena nasi, siangan dikit jam 9, jam 10 udah ketemu lontong sama gorengan. Ntar jam 12 siang udah mampir ke nasi padang. Bener ya? Rada sorean dikit jam 3 udah beli kebab lagi aja. Begitu maghrib datang ternyata makan malam. Habis isya mata mau dimeremin diajak tidur nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya jam 11 malam kita ke dapur nemu Indomie 2, kita seduh Indomie. Bu, Pak, itu jam 11 malam, jam 12 malam nyeduh Indomie. Besok pagi ketemu nasi uduk lagi, besok pagi ketemu lontong lagi, ketemu nasi padang lagi, ketemu terus dah begitu. Lambung kita enggak pernah dikasih istirahat. Begitu bulan Ramadan tiba, kata lambung, alhamdulillah gua cuti. Bener Bu? Bener Bu? Dokter kalau mau operasi pasti nyuruhnya puas. Ini berdasarkan hadis sukmu tasihu. Kalian puasa maka insya Allah kalian bakal sehat. Mudah-mudahan kita semua selesai Ramadan iman kita bertambah, dosa kita semuanya digugurkan, badan kita semua sehat. Mudah-mudahan kantong sama dompetnya juga sehat. Lebih-lebih mau lebaran pasti bingung pulang kampung bawa apaan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Wis ya. Wis. Pertanyaan. Bapak Ibu ini disuruh nanya saya. Dapat hadiah ya? Apa itu hadiahnya? Pertanyaan pertama. Bebas berarti ya? Mau yang di materi saya atau di luar? Oke. Bingung dah saya nanya. Bapak Ibu bebas nih. Siapa yang nunjuk duluan berarti maju. Pertanyaan pertama, kalau kata ulama Indonesia tanggal nuzulul Quran itu tanggal berapa? No, duluan. Sini Bu, sini Bu, bawa anaknya kamari. Ada lakinya itu? Enggak ada lakinya? Ada. Sebelah ada lakinya. Ini apaan? Sarung ya? Wah, buat lakinya ini, Mak. Sini Bu, maju Bu. Masya Allah. Iya, terus hati Bu. Bu minyak nasi buak itu. Kasih Miki deh. Misi. Terus ayo tong. Itu yang di atas piring somai. Tenang Ustaz, ada. Saya mau berenang. Iya Bu. Tanggal berapa Bu? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Kalau bulan Masehinya? Kalau bulan Masehinya Wah, curang ya HP dia. 7 Maret. 7 Maret. 7 Maret. Ya Allah. Namanya siapa? Neng Tong. Dek. Namanya? Apa? Muhammad Asanzio Birendra. Muhammad ribet banget juga bukan. Muhammad aja deh ya. Iya. Alhamdulillah benar. Selamat nih, Dedek. Alhamdulillah. Ini dipakai ya buat lebaran ntar. Oke, soleh.
Sama-sama. Bukan dari saya itu. Dari DKM. Pertanyaan kedua. Ini yang jawab, yang bisa jawab nih, saya tambahin hadiahnya. Wahyu kedua yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatnya apa? Sini bang. Wah, ini baru mantap nih. Sini bang. Agak lewat. Duduk sini. Merah. Masuk TV. Iya masuk TV. RCTI ya. SCTV. Oh, yang semut mulu ya. Ya bang. Apa? Al-Mudasir ayat 1 sampai apal gak bang? Coba. Ya ayyuhal mudassir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Oke, tadi dulu bang. Maaf, dompet saya. Maaf, tepuk tangan. 2.000 adanya. Hah? Oh. Saya resep banget kalau sama orang yang hafal-hafal Quran. Ini kapan ada yang begini bang? Oh gitu makanya nih. Ini bang ya. Oke. Kata ibunya tadi nyesel gue jawab pertama. Pertanyaan terakhir yang ketiga bapak ibu. Udah ya cepet aja ya. Ini saya belum tahu amplopnya berapa nih. Kalau lempengan 200 cepet-cepet habis dah. Yang ketiga terakhir. Siapa yang menyelimuti Nabi Muhammad ketika menggigil? Sini bu. Enggak mau maju. Saya yang ke situ nih. Mana? Maaf bu. Udah kemari dah saya. Tenang aja bu. Tuh. Ya. Khadijah, orang mana? Istrinya Nabi. Istrinya Nabi. Iya. Istri yang keberapa bu? Yang pertama. Pertama. Iya. Orang mana dia? Orang Arab. Hah? Orang Arab. Orang Arab. Iya. Kalau ibu orang Arab ya? Terima kasih bu. Ini maaf. Punya laki? Punya. Alhamdulillah. Lebaran gak usah beli sarung. Sama-sama bu. Udah ya, udah habis ya. Jangan minta duit lagi. Oke. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur. Udah banyak. Udah kan? Nah, insya Allah diatur buat buka lagi. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah secara maksimal di bulan Ramadan. Nanti selesai bulan Ramadan, iman kita, takwa kita bertambah-tambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari bulan Ramadan seperti halnya bayi yang baru lahir, suci dari salah, dosa, dan khilaf. Amin ya robbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.